Dan seperti ini hasilnya. Selamat ulang tahun GKI Purworejo ke-80. Tuhan memberkati.
Salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Warta lisan hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. 1. Pemahaman Alkitab atau PA online. Pemahaman Alkitab atau PA online akan diadakan pada GKI Purworejo hari Selasa tanggal 2 November 2021 pukul 17.30 WIB, dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo. B. Bajem Celapar. Hari Rabu tanggal 3 November 2021 pukul 19.00 WIB, dilayani oleh Pendeta Setio Pranowo dengan tema mendengar dan melakukan dengan setia dari hati. Bacaan diambil dari Ulangan 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. PA akan diselenggarakan secara online melalui grup WhatsApp. 2. Persekutuan remaja atau pemuda. Persekutuan remaja atau pemuda akan diadakan secara onsite pada GKI Purworejo hari Sabtu tanggal 6 November 2021 pukul 18.00 WIB. B. Bajem Celapar pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 pukul 19.00 WIB. Mohon partisipasi dan kehadiran saudara-saudari remaja atau pemuda. 3. Kegiatan aksi sosial. Dalam rangka merayakan HUT ke-80 GKI Purworejo, kita mengadakan kegiatan aksi sosial. Berikut adalah videonya. Demikian warta lisan pada hari ini. Kita akan mulai ibadah. Mari bersaat teduh. Ya kirangkanku, oh ya kirangkanku. Wah, hari ini Oma senang sekali sih. Oma senang sekali karena hari ini keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Betul sekali. Mama hari ini juga senang karena kita semua diberi kesehatan, diberi nafas hidup dan dijaga oleh Tuhan. Nah, kalau begitu kita mau bersyukur, kita mau beribadah. Iru siap untuk ibadah? Siap. Kalau sudah siap, yuk kita bersama-sama beribadah. Ayo.
saudara-saudari dan anak-anak semua, marilah kita bersama mengawali ibadah ini dengan mengakui bahwa ibadah ini terjadi di dalam kasih Tuhan, Sang Cinta yang senantiasa memberi kehidupan. Damai Tuhan beserta kita, kini dan selamanya. Silakan duduk. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menutup rangkaian HUT GKI Purworejo dan Bulan Keluarga, ibadah kita akan kita dasari dari firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal yang ke-6, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian, "Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dialah haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah." Saudara-saudara, di awal ibadah kita diingatkan bahwa kita dipanggil untuk beribadah, untuk melayani Tuhan. Bukan hanya kita saja secara pribadi, tetapi juga bersama dengan keluarga kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita. Kita dipanggil untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Di hadirat-Mu, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus. Bagi kami Engkau segalanya.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak, Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Ia ingin kita taat kepadanya. Namun kita selalu dapat memilih apakah mau taat atau membangkang, jujur atau berbohong, peduli atau abai, tekun atau bermalas-malasan, dan sebagainya. Dalam pilihan-pilihan yang kita buat, apakah kita mengasihi Tuhan? Benarkah kita setia kepada Tuhan dan sungguh-sungguh melayaninya? Marilah kita bersama-sama memeriksa diri kita dan mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita berdoa. Jika kami mencoba melihat dalam kehidupan kami, di satu sisi kami memilih dan berjanji serta berkomitmen untuk melayani Engkau bersama dengan keluarga kami. Tetapi di sisi yang lain, komitmen dan janji kami ini seringkali kami ingkari dan bahkan kami abaikan. Kami sibuk dengan kesenangan kami sibuk untuk mencari kepuasan dan keinginan-keinginan dunia. Kami sibuk untuk meraih prestasi, mengutamakan keakuan kami, meninggalkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Saat ini, kami menundukkan diri di hadapan Tuhan. Bapa, ampuni kami. Jika kehendak bebas yang Engkau berikan kepada kami, justru kami gunakan untuk kesenangan dan kepentingan kami. Kami tidak menggunakannya untuk hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami. Berikanlah kepada kami belas kasihan dan selamatkanlah kami. Ajar kami untuk terus hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu. Bahkan bersama dengan keluarga kami diberi kesempatan untuk melayani Engkau. Ini doa dan harapan kami yang kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang tak pernah habis
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Allah yang Maha Kasih merahmati kita dengan pengampunan dosa dan kesalahan kita. Efesus pasal yang pertama ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-8 mengatakan kepada kita demikian, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita berikan salam damai satu terhadap yang lain. Sekali lagi kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami sungguh bersyukur jika setiap kami berharga di hadapan-Mu. Engkau memberikan kepada kami pengampunan dan kesempatan untuk hidup yang baru. Karena itu ya Bapa, kami mau belajar untuk menunjukkan dan menyatakan janji dan komitmen kami hidup untuk melayani Tuhan. Bukan hanya kami, tetapi juga bersama dengan keluarga kami mau melayani Engkau. Karena itu ya Bapa, saat ini kami mau belajar dari firman-Mu. Yesus Kristus, terangilah kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya ketika kami membaca firman Tuhan dan merenungkannya, setiap kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus memampukan kami untuk menerapkan dan memberlakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan sebagai utusan-utusan Kristus, kami boleh mewartakan dan menyatakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapilah hamba-Mu ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari Bapa, berbicaralah kepada setiap kami, karena kami mau mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan dari Yosua 24 ayat 1 sampai 28. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya,
Lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu itu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Kepada Esau kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya, sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa serta Harun dan menulai Mesir, seperti yang kulakukan di tengah-tengah mereka, kemudian aku membawa kamu keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kamu sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan orang berkuda ke laut Teberau. Sebab itu berteriak-teriaklah mereka kepada Tuhan, maka diadakannya gelap antara kamu dan orang Mesir itu, dan didatangkannya air laut atas mereka, sehingga mereka diliputi. Dan matamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu lama kamu diam di padang gurun. Aku membawa kamu ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan, dan ketika mereka berperang melawan kamu, mereka kuserahkan ke dalam tanganmu, sehingga kamu menduduki negerinya, sedang mereka kupunahkan dari depan kamu. Ketika itu Balak bin Zippor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kamu. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun memberkati kamu. Demikianlah aku melepaskan kamu dari tangannya. Setelah kamu menyeberangi sungai Yordan dan sampai ke Yeriko, berperanglah melawan kamu warga-warga kota Yeriko, orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus, tetapi mereka itu kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kamu, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti kedua raja orang Amori itu. Sesungguhnya bukan oleh pedangmu dan bukan pula oleh panahmu. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya, juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu jawab bangsa itu, daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri.
dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu." Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, Tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri, bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, Kamilah saksi. Ia berkata, "Maka sekarang, jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel." Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, Kepada Tuhan, Allah kita, kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan. Pada hari itu juga Yosua mengikat perjanjian dengan bangsa itu dan membuat ketetapan dan peraturan bagi mereka di Sikem. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar, di tempat kudus Tuhan. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, "Sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu, batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu." Sesudah itu Yosua melepas bangsa itu pergi, masing-masing ke milik pusakanya. Demikianlah sabda Kristus, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah kita pada hari ini adalah keluarga yang melayani Tuhan. Tentu kita sepakat bahwa tema ini mau menggambarkan soal janji dan komitmen kita sebagai keluarga Kristen. Ketika kita mengatakan bahwa keluarga saya diberkati dan kami bersepakat untuk meletakkan Kristus sebagai kepala keluarga, maka kita mengatakan saya dan keluarga saya dan seisi rumah saya sepakat untuk menyatakan kami mau melayani Tuhan. Janji komitmen kita ini tidak hanya kita katakan, tetapi juga kita nyanyikan di dalam pujian bersama dengan keluarga kita. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Kita katakan bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu Tuhan. Bagi kami, bagi keluarga kami, Engkau segalanya. Lagu ini yang kita nyanyikan di awal ibadah mau menggambarkan bahwa janji dan komitmen kita ucapkan bukan hanya secara pribadi, tetapi bersama dengan keluarga. Tidak jarang kita kemudian bergandengan tangan, kita mengatakan
bagi kami Engkau segalanya. Nah, saudara-saudara, mari kita berbagi pengalaman. Ketika kita menyatakan komitmen dan janji kita, keluarga menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Mari kita berbagi pengalaman. Bagaimana dalam kita mewujud nyatakan janji dan komitmen kita dalam hidup sehari-hari sebagai keluarga yang melayani Tuhan. Apakah janji dan komitmen itu dapat dilakukan dengan mudah, atau janji dan komitmen itu tinggal janji? Janji tinggal janji. Saudara-saudara, saya terberkati ketika ada di dalam konven pendeta GKI SW Jateng beberapa waktu yang lalu. Ada sebuah pertanyaan reflektif dan jawaban yang cukup menampar saya. Mengapa? Narasumber itu memulai dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya sederhana. Berapa lama saudara membangun relasi dengan Tuhan? Ada pilihannya. 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau lebih dari itu. Kalau saudara menjawab 1 jam, maka berikan angka 1 sebagai jawaban saudara. Kalau saudara memiliki relasi dengan Tuhan selama 2 jam dalam 1 hari, berikan jawaban dengan angka 2. Kalau 3 jam selama 1 hari, berikan angka 3, 4 jam dan lebih dari itu berikan angka 4. Tetapi kalau saudara membangun relasi dengan Tuhan di bawah 1 jam dalam 1 hari, berikan angka 0. Saudara pendeta ini kemudian bertanya, membangun relasi dengan Tuhan selama 1 hari itu termasuk berdoa, saat teduh, dan persiapan untuk khotbah dan sebagainya? Pembicara itu mengatakan hanya saat teduh dan berdoa. Tidak termasuk tugas yang Bapak Ibu kerjakan. Saudara-saudara, ketika kami menjawab dan disajikan jawaban kami, menarik. Karena dari sekian banyak pendeta yang hadir, 17% dari sekian banyak pendeta, hanya 17% pendeta yang berdoa di atas 1 jam sehari. 17%. Lebihnya ada di bawah 1 jam. Nah, lalu pembicara itu, narasumber itu mengatakan, kalau Bapak Ibu membangun relasi dengan Tuhan di bawah 1 jam, bagaimana Bapak Ibu mengajak keluarga untuk melayani Tuhan? Bagaimana Bapak Ibu mengajak anggota jemaat untuk melayani Tuhan? Saudara-saudara, pernyataan itu saya katakan menampar. Mengapa? Karena kita berharap bahwa bukan hanya aku, keluargaku, dan banyak orang melayani Tuhan. Tetapi ketika kita menyatakan janji itu, kita tidak mewujud nyatakannya dengan sungguh-sungguh. Beberapa waktu yang kemudian saya mengikuti sebuah seminar yang bertemakan Quo Vadis, keluarga Kristen. Mau kemana keluarga Kristen? Nah, di dalam seminar itu disajikan survei. Ada 2 survei yang menarik yang saya perhatikan. Survei itu berisi dengan pertanyaan, apakah saudara rindu keluarga saudara melayani Tuhan? Apakah saudara ingin keluarga saudara melayani Tuhan? Saudara-saudara, survei mengatakan 100% keluarga Kristen mengatakan, ya, kami mau dan rindu melayani Tuhan. Pertanyaan yang lain, ketika saudara ingin
keluarga saudara melayani Tuhan? Apakah saudara mengadakan ibadah keluarga? Saudara, saya pertanyaannya, apakah saudara melakukan ibadah keluarga? Sebelum pandemi, hasil survei mengatakan 50% keluarga Kristen tidak melakukan ibadah keluarga. Dengan alasan bahwa ya sudah ada ibadah di gereja, sudah banyak kegiatan, ada banyak kesibukan sehingga kami tidak melakukan ibadah keluarga. Pertanyaan itu diajukan di tengah pandemi COVID-19, di mana kita semua keluarga itu ada di dalam rumah, bekerja, studi, dan beribadah di dalam rumah. Pertanyaannya, apakah keluarga saudara melakukan ibadah keluarga? Saudara, apa hasilnya? Apakah ada perubahan? Sebelum pandemi 50% keluarga Kristen tidak melakukan ibadah keluarga. Apakah setelah pandemi ada perubahan lebih besar keluarga-keluarga Kristen melakukan ibadah? Hasil survei mengatakan ternyata tidak. 49,7% hanya berubah 0,3%. 49,7% di tengah pandemi keluarga Kristen tidak melakukan ibadah keluarga. Saudara-saudara, ini sebuah fakta. Bagaimana keluarga Kristen mau melayani Tuhan, menyatakan janji dan komitmennya kepada Tuhan, kalau hal yang sederhana saja tidak dilakukan. Nah, saudara, hasil survei mengatakan kenapa begitu? Katanya ada banyak orang mengatakan, gimana ya mau ibadah keluarga itu bingung karena kami tidak terbiasa. Kami ibadah masing-masing. Ketika kami mau beribadah ya, kalau saya sempat malam ya malam, kalau anak sempat pagi ya pagi, tetapi berjalan begitu saja. Saudara, saya ini mau menunjukkan kepada kita bahwa seringkali janji dan komitmen kita untuk menjadi keluarga yang melayani Tuhan bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita lakukan. Karena itu saudara-saudara, mari kita belajar dari bacaan kita. Kalau kita perhatikan di dalam Yosua pasal 24, maka kita melihat ada satu tokoh penting di sana, yaitu Yosua. Tokoh penting dalam seluruh perjalanan hidup umat Israel. Siapa dia? Saudara-saudara, kalau kita mau melihat di dalam Bilangan pasal 14, maka kita menemukan Yosua itu adalah salah satu dari pengintai yang ditunjuk untuk melihat tanah Kanaan, tanah perjanjian yang hendak Tuhan berikan kepada umat Israel. Yosua dan Kaleb, dua orang pengintai yang menyampaikan berita yang benar tentang tanah perjanjian. Ia tidak membuat umat Israel ada di dalam ketakutan dan keputusasaan, tetapi memberikan pengharapan bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Yosua juga dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa sebagai pemimpin umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Nah, apa yang dilakukan oleh Yosua? Kalau kita lihat di dalam bacaan kita Yosua pasal 24, saudara-saudara, ini adalah bagian terakhir di mana Yosua hidup dan tinggal bersama umat Israel. Apa yang ia lakukan? Di dalam ayat yang pertama, Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem. Dia memanggil para tua-tua orang Israel, para kepala, para hakimnya, para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Apa yang dilakukan oleh Yosua ketika semua orang Israel itu berkumpul? Kalau kita perhatikan mulai dari ayat yang kedua sampai
dengan ayat yang ke-13, saudara-saudara, di sana diperlihatkan bahwa Yosua tidak membicarakan tentang kehebatannya, tentang prestasinya, tentang upayanya memimpin orang Israel. Yosua tidak membicarakan tentang contohlah aku, lihatlah karyaku. Tetapi yang Yosua lakukan justru menunjukkan bagaimana karya Tuhan di dalam hidup umat pilihannya. Yosua menarik begitu jauh sejarah perjalanan orang Israel, mulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, dan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir, membawa orang Israel menuju ke tanah Kanaan. Yosua memperlihatkan bagaimana Allah yang dipunyainya, yang memimpin orang Israel, adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah yang menuntun dan memberikan segala yang baik untuk umatnya. Tidak hanya berhenti di situ saja. Ketika Yosua menceritakan karya Tuhan yang besar, saudara-saudara, ayat 14, Yosua mengatakan, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Ketika Yosua menggambarkan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup umat pilihannya, apa yang dikatakan oleh Yosua ayat 14? Yosua dengan jelas dan tegas mengatakan kepada orang Israel, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya. Tidak berhenti sampai di situ saja. Ayat 15 bagian yang terakhir, Yosua sekali lagi menegaskan, kalau dia meminta umat Israel untuk beribadah kepada Tuhan, takut akan Tuhan, di ayat 15 Yosua menegaskan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudara, apa yang kita lihat dari pernyataan Yosua ini? Kita melihat bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang memiliki karakter dan kualitas yang luar biasa. Dia menjalankan fungsi kepemimpinannya. Apa itu? Pertama, memberi pengaruh. Sebagai pemimpin umat, Yosua tidak hanya berbicara soal kehebatanku, hargai dan hormati aku. Tetapi Yosua memberi pengaruh kepada orang Israel untuk tetap hidup di dalam takut akan Tuhan. Memberi pengaruh kepada orang Israel untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Satu-satunya Tuhan yang dipercayai. Sebagai pemimpin, Yosua membuat orang-orang yang dipimpinnya itu tergerak untuk melakukan sesuatu yang diyakini seharusnya itu dilakukan. Dan itu kita lihat di dalam ayat 16 sampai dengan 25. Yosua memberikan percakapan-percakapan dengan bangsa Israel. Pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu beribadah. Umat Israel mengatakan, jauhkan daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Yosua sekali lagi mengatakan, tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dia Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu, yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ketika umat mengatakan kami mau beribadah kepada Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Tuhan, saudara-saudara, Yosua juga menunjukkan konsekuensi ketika mereka menyatakan kami mau ibadah kepada Tuhan. Apa itu? Allah yang engkau punyai, Allah yang cemburu, Allah yang tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Karena itu ketika kita mengatakan aku
dan keluargaku mau melayani Tuhan, berjanji dan menyatakan komitmen kita, lakukan itu dengan segenap hati. Yosua menjadi pemimpin yang membuat orang-orang yang dipimpinnya tergerak untuk melakukannya. Yosua menjadi seorang pemimpin yang berfungsi untuk mengarahkan, mendorong umat mencapai tujuan yang diperjuangkan selama ini, yaitu hidup di dalam ketaatan, kesetiaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dari kepemimpinan Yosua ini kita mau belajar satu hal. Kita ini adalah para pemimpin. Kita semua adalah para pemimpin. Kita adalah Yosua yang ditunjuk oleh Tuhan. Pemimpin bagi diri kita sendiri, pemimpin bagi keluarga kita, pemimpin bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah itu kita sebagai orang yang memiliki toko, memiliki perusahaan, atau kita memiliki tugas dan pekerjaan di mana ada banyak orang di sekitar kita. Kita punya tugas sebagai pemimpin. Adakah seperan kita sebagai pemimpin memberi pengaruh, menggerakkan orang-orang di sekitar kita untuk melayani Tuhan? Fungsi peran kita adalah membuat orang yang kita pimpin tergerak untuk melakukan janji dan komitmen kita, mengarahkan dan mendorong orang-orang di sekitar kita untuk sampai pada tujuan, yaitu hidup melayani Tuhan. Adakah fungsi ini kita lakukan dengan segenap hati? Kita lakukan dengan baik. Saudara-saudara, ada satu pernyataan yang disampaikan oleh seorang ketika dia mengatakan mau ibadah keluarga di masa pandemi itu menurut saya rodo tidak nyaman. Saya mau mengajak anggota keluarga ibadah itu sulit. Rasa saya sendiri pun merasa pas enggak ya? Bisa enggak ya? Saudara, kita orang tua, fungsi kita adalah memimpin anak-anak kita. Ada satu pernyataan yang sangat menarik. Keluarga adalah sekolah kehidupan pertama untuk anak-anak. Sekolah kehidupan untuk suami istri. Sekolah kehidupan untuk keluarga. Sekolah yang seperti apa yang sedang kita ciptakan. Sekolah yang menyatakan janji dan mengabaikan janji itu, atau sekolah yang membawa anak-anak hidup melayani Tuhan, sekolah yang mengajak anggota keluarga untuk membagikan kasih Tuhan. Seorang suami pernah merasa gagal dalam hidupnya. Kenapa? Saya punya istri. Semakin hari dalam kehidupan pernikahan saya, istri saya bukanlah istri yang baik, tapi istri yang menyepalkan, yang egois dan kasar. Akhirnya kami bercerai. Lalu saya menikah untuk yang kedua kalinya. Saya merasa bahwa istri saya yang kedua jauh lebih baik, jauh lebih mengerti apa yang terjadi pada diri saya. Semakin hari istri kedua saya sama saja, sampai akhirnya saya bercerai kembali dan saya mengatakan saya gagal dalam membangun rumah tangga. Tapi satu kali saya ditemukan oleh seorang laki-laki dalam sebuah perjalanan keluar kota. Kami ngobrol karena kami ada dalam satu kendaraan yang sama. Saya tidak sadar kalau dia adalah suami dari mantan istri saya yang pertama. Dia menceritakan istrinya luar biasa baiknya, sangat lembut, sangat penuh dengan cinta kasih, sangat mengerti kehidupan keluarga. Lalu saya bertanya, mengapa?
itu tidak dia lakukan kepada saya. Saudara-saudara, laki-laki itu mengatakan, apa yang kita lakukan di dalam keluarga memberi pengaruh atas apa yang mereka lakukan. Keluarga itu sekolah kehidupan. Kalau kita menebarkan kebaikan, maka keluarga kita pun akan belajar tentang kebaikan. Kalau kita menebarkan cinta Tuhan, maka keluarga kita juga akan membagikan cinta Tuhan itu. Keluarga adalah sekolah kehidupan pertama bagi kita semua. Seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, bisakah kita lepas dari dosa?" Sang ayah mengatakan, "Tidak." "Satu hari, bisakah kita lepas dari dosa? Hidup tanpa dosa?" Sang ayah mengatakan, "Tidak." "1 minggu?" "Tidak." "1 jam?" Tidak bisa. Lalu bagaimana kita hidup lepas dari dosa? Sang ayah mengatakan, kita bisa lepas dari dosa 1 menit. Dan hiduplah 1 menit tanpa dosa. Anak itu kemudian belajar, saya belajar setiap menit untuk hidup di dalam kasih Tuhan. Saya hidup untuk melakukan hal yang baik. Saudara-saudara, keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang belajar memberlakukan firman Tuhan dalam hidupnya. Keluarga yang melayani Tuhan adalah keluarga yang menjadikan sekolah kehidupan di mana cinta dan kemurahan Tuhan ada. Dan sebagai orang tua, sebagai bagian dari keluarga, kita dipanggil untuk menggunakan fungsi kepemimpinan kita, memberi pengaruh, mengarahkan, mendorong, membuat orang untuk tergerak melakukan sesuatu sehingga janji dan komitmen ini bisa diwujudkan dalam kehidupan kita. Karena itu, selamat menjadi keluarga yang melayani Tuhan. Dan biarlah melalui keluarga-keluarga kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Salam, saya Pendeta Deborah Vivi. Saya bersama dengan keluarga melayani di GKI Bobotsari. Kita bersyukur selama sebulan ini kita bersama-sama merayakan bulan keluarga. Kita menghayati panggilan keluarga-keluarga Kristiani untuk memuliakan Allah. Dan kita menyadari bahwa panggilan untuk memuliakan Allah bukanlah hal yang mudah, terlebih ketika setiap harinya kita berhadapan dengan kesulitan-kesulitan dan tantangan sebagai keluarga. Ternyata bergandengan tangan di dalam segala situasi tidaklah mudah. Namun, semakin kita menghayati panggilan kita untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan berkeluarga kita, kita semakin menyadari satu hal, bahwa kita dipersatukan menjadi keluarga, bukanlah keluarga yang sempurna, tetapi kita adalah keluarga-keluarga yang merasakan kerapuhan. Namun justru di dalam kerapuhan kita, selama kita menjadikan Dia sebagai kepala keluarga kita, selama kita terus ingat panggilan kita untuk memuliakan Dia, maka Tuhan sendirilah yang akan merangkul kerapuhan kita sebagai keluarga. Kita bersyukur jika sampai saat ini kita masih terus diberkati dan menjadi keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Dan karena itu, mari kita tetap percaya kepada Tuhan di dalam segala situasi, dan kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.
Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, saya Pendeta Dimas Aryo Yuwono dan juga ini Sandi Evani, pasangan saya. Saat ini kami berdua melayani di GKI Marta Direja Purwokerto. Halo Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun kita berada. Pokoknya apapun yang terjadi di dalam keluarga kita, ojo lali. Derek Gusti Yesus pasti selamat. Mantap. Tuhan Yesus memberkati kebersamaan kita dimanapun kita berada saat ini. Dengan bangkit berdiri, marilah kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita melalui nyanyian. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dalam surga. Bapa, kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus Putramu yang tunggal, yang wafat di kayu salib, dan darahnya yang tercurah menyucikan roh, jiwa, dan raga kami. Dengan pimpinan Roh Kudus dan di dalam perlindungan kuasa darah Yesus Kristus, kami berdoa untuk pelayanan Family Ministry GKI Purworejo. Kiranya Family Ministry GKI Purworejo dapat memberdayakan dan mengembangkan setiap keluarga, dan agar setiap anggota keluarga dapat menjadi dan menyampaikan kabar baik, berita sukacita, serta kasih Yesus kepada setiap orang. Kiranya Family Ministry GKI Purworejo memampukan setiap keluarga untuk mewujud nyatakan kasih Kristus dalam kehidupan keseharian kami semua. Dan setiap keluarga memiliki relasi yang baik di antara anggotanya. Setiap anggota keluarga dapat mengambil peran dan tugas masing-masing dan memiliki pertumbuhan iman sesuai dengan visi dan misi gereja.
Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur atas pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Di tengah kekhawatiran kami karena wabah COVID-19, Engkau senantiasa memelihara dan melindungi kami dan bangsa kami. Kami sungguh bersyukur saat ini angka penyebaran virus makin menurun dan PPKM telah diturunkan levelnya. Kami mohon Tuhan menolong upaya pemerintah dalam menangani kondisi bangsa kami agar semakin hari semakin membaik. Secara khusus kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit dan lemah tubuh. Kiranya Engkau, Sang Jehovah Rafa, senantiasa hadir di tengah-tengah pergumulan ini, menopang, memberi kekuatan, dan memulihkan kesehatan kami, sehingga kembali dapat beraktivitas sehari-hari. Kami berdoa bagi pelayanan YPK Penabur Wacana. Kiranya melalui YPK Penabur Wacana, mereka bisa memberikan pendidikan yang terbaik dan bermutu bagi setiap anak didik. Setiap anak didik belajar tentang kasih Allah, dan YPK Penabur menjadi tempat pembentukan anak-anak yang memiliki pribadi yang penuh kasih dan siap serta tangguh dalam menghadapi segala permasalahan. Kami juga berdoa untuk setiap pendidik, pengajar, setiap orang yang bekerja di dalamnya, kiranya pengurapan-Mu turun atas mereka, ya Bapa. Ya Bapa yang Maha Kasih. Saat ini kami juga membawa kerinduan kami atas penyempurnaan proses pembangunan rumah pastori dan gedung serbaguna, khususnya dari sisi pembiayaan dan pelunasannya. Kami percayakan sepenuhnya kepadamu, Sang Jehovah Jireh, penyedia segala sesuatu yang kami butuhkan, khususnya bagi kami, jemaat-Mu GKI Purworejo, di mana rumah pastori dan gedung serbaguna tersebut benar-benar dapat menjadi tempat dan sarana bagi bertumbuhnya cinta Tuhan, serta menjadi bangunan tiang doa dalam kehidupan berjemaat, sehingga sungguh-sungguh memiliki semangat untuk mengisi hari-hari kehidupan kami menjadi berkat bagi sesama. Ya Bapa yang bertahta di surga, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Oleh sebab itu kami yakin dan percaya Engkau pasti mendengarkan doa-doa kami, dan Engkau pasti menolong kami mewujudkan apa yang seharusnya kami lakukan seperti yang Engkau kehendaki. Kami rindu memuliakan nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Hari ini kita akan mengumpulkan 3 macam persembahan. Persembahan kantong hitam dialokasikan untuk gereja, persembahan kantong merah dialokasikan untuk rumah pastori. Kita juga akan mengumpulkan persembahan syukur tahunan atau TGD. Bapak Ibu yang mengirimkan persembahan tahunan melalui rekening BCA
diharapkan memberi keterangan nomor amplop atau nama pada saat mentransfer. Marilah kita memberikan persembahan kita diiringi dengan rasa syukur dan sukacita. Mari memuliakan Tuhan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat yang ke-36. Sebagai pengirim persembahan kita akan menyanyikan dari PKJ 146 bait 1 dan 2. Bapak, Ibu, dan anak-anak semua, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang senantiasa memelihara kehidupan setiap kami. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kami mendapat rezeki, kesehatan, perlindungan, dan kasih karunia yang besar dalam hidup kami. Sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, saat ini kami mau memberikan persembahan yang terbaik yang asalnya dari Tuhan juga. Terimalah dan kuduskanlah persembahan kami ini, supaya persembahan ini dapat dipergunakan untuk kebesaran dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami majelis yang mengelola persembahan ini, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu, supaya kami dapat mempergunakan persembahan ini dengan baik dan penuh tanggung jawab. Tolonglah setiap kami ya Tuhan, agar semakin hari persembahan yang kami berikan semakin berkenan di hati Tuhan. Ajarkan kepada setiap kami untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan dan selalu mensyukuri setiap berkat yang kami terima. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa Sang Sumber berkat bagi kami. Amin. Ikutiku saja Tuhan.
kasih Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.